Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok risiko operasional yang beranggotakan Nur Hijrah dan Putri Suryaning Tias akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul risiko operasional. Saya di sini akan menjelaskan sendiri karena Putri Suryaning Tias berhalangan untuk menjelaskan. Oke, dan saya akan menjelaskan sendiri. Oke, pertama, pengertian risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Dan operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan. Kedua, ada pengukuran risiko operasional. Pertama itu frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko. Kedua, tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko tersebut. Dengan menggunakan dua dimensi tersebut, kita bisa membuat matriks frekuensi atau tingkat untuk risiko-risiko yang ada, termasuk risiko operasional. Selanjutnya ada perubahan karakteristik risiko operasional. Pertama itu globalisasi. Era globalisasi telah memberi perubahan besar bagi konsep bisnis pada seluruh sektor bisnis, baik finansial maupun non-finansial, sehingga menciptakan konsep produk dibuat untuk bisa menampung keinginan globalisasi tersebut. Selanjutnya ada otomatisasi. Otomatisasi ini menurunkan risiko yang berkaitan dengan manusia, misalnya itu kesalahan dan pencatatan karena kelelahan. Tetapi otomatisasi semacam itu memunculkan risiko yang baru, yaitu risiko kegagalan sistem dan semacamnya. Risiko ini cenderung lebih sulit untuk dideteksi dan jika terjadi maka perusahaan akan mengalami kerugian yang signifikan. Selanjutnya itu ada terlalu mengandalkan teknologi. Apabila terlalu mengendalikan teknologi, maka akan ada risiko baru yang akan dialami. Walaupun dengan menggunakan teknologi memudahkan dalam membantu proses bisnis yang akan lebih cepat. Selanjutnya ada outsourcing. Outsourcing merupakan tren bisnis akhir-akhir ini. Outsourcing berarti menggunakan cara pihak luar untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaan perusahaan. Outsourcing dilakukan dengan pertimbangan efisiensi, bisa menurunkan biaya. Jika melakukan pekerjaan sendiri, karena sesuatu hal, misalnya keahlian yang tidak ada, atau skala ekonomi yang kurang, bagi perusahaan akan lebih menguntungkan jika menggunakan jasa dari pihak luar untuk pekerjaan tertentu. Terakhir ada perubahan budaya masyarakat. Masyarakat semakin lama semakin pandai, semakin sadar kan hak dan kewajibannya. Kesadaran tersebut cenderung meningkatkan risiko litigasi, di mana masyarakat akan berusaha menuntut apabila merasa dirugikan. Perubahan budaya masyarakat bisa meningkatkan risiko gugatan hukum. Selanjutnya, biaya untuk risiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional, suatu perusahaan harus membuat analisis, yaitu pertama itu menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang dan akan dihadapi. Kedua, memperhitung biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko. Ketiga, memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko. Keempat itu memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasional risk ini. Yang terakhir, bentuk-bentuk risiko operasional. Pertama, risiko pada komputer. Risiko di bidang komputer ini biasa terjadi karena berbagai faktor, seperti faktor masuknya virus disebabkan oleh proteksi software yang tidak memadai. Dalam suatu perusahaan, kebutuhan sektor informasi teknologi yang memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai, bahkan jika diperlukan memiliki reputasi sangat diperlukan. Pada era sekarang ini, setiap kemajuan teknologi perangkat lunak selalu
diikuti dengan berbagai permasalahan yang timbul. Hacker adalah satu yang begitu tertarik untuk menggeluti bidang perangkat lunak serta mencoba menerobos setiap proteksi yang dibuat untuk suatu lembaga. Kedua, ada kerusakan maintenance pabrik. Bagi setiap perusahaan, khususnya perusahaan yang memiliki mesin, sangat mengandalkan pada kualitas peralatannya dalam menunjang produksi. Maka biaya pada pemeliharaan, perawatan, dan pergantian peralatan pabrik bersifat rutin. Peralatan atau maintenance pabrik, jika dilihat dari segi harga di pasaran, memiliki nilai yang berbeda-beda. Ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Serta lebih jauh, ada dapat diperoleh dalam negeri, ada yang harus diimpor. Jika harus diimpor, maka artinya perusahaan harus menyediakan mata uang asing untuk dapat memesan dan membeli peralatan tersebut. Selanjutnya ada kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja terjadi pada saat suatu perusahaan tidak menerapkan dan memberlakukan suatu konsep keselamatan dan jaminan bekerja sesuai barang dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kadangkala beberapa perusahaan tidak mengindahkan serta menerapkan konsep keselamatan dan jaminan kerja sesuai dengan ketentuan dengan tujuan menghindari pengeluaran biaya. Selanjutnya itu adalah kesalahan dalam pembukaan secara manual atau manual risk. Risiko dalam bidang pembukaan secara manual sebenarnya terjadi karena beberapa sebab, seperti pembukaan secara manual ditulis atau dicatat umumnya di kertas, sehingga pada saat suatu kantor mengalami kebanjiran, kebakaran, kesalahan dalam tidak bisa atau sulit untuk mencari penggantinya. Selanjutnya adalah kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali. Risiko seperti ini timbul pada saat kesepakatan dalam setiap pembelian barang tidak diikuti dengan perjanjian bahwa barang tersebut bisa ditukar kembali dan berbagai kesepakatan lainnya. Selanjutnya, pegawai outsourcing. Penerimaan dan penempatan pegawai secara konsep outsourcing memberi pengaruh besar bagi perusahaan baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Pegawai outsourcing biasanya pegawai yang disediakan oleh suatu lembaga penyedia pegawai dan kemudian suatu perusahaan menghubungi perusahaan tersebut untuk dipekerjakan sebagai kontrak pada perusahaan. Atau suatu perusahaan sebagai pegawai dengan perjanjian secara outsourcing. Dan yang terakhir, globalisasi dalam konsep dan produk. Era globalisasi telah memberi perubahan besar bagi konsep-konsep bisnis pada seluruh sektor bisnis, baik finansial dan non-finansial, sehingga penciptaan konsep produk dibuat untuk bisa menampung keinginan globalisasi tersebut. Jika tidak, maka artinya produk tersebut tidak akan laku di perusahaan secara baik. Masyarakat pada era sekarang ini adalah sebuah bentuk dari struktur masyarakat global yang menggunakan produk global dan menerapkan cara berpikir global. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.